Mungkin kamu salah satu yang belum tahu bahwa semut itu sebenarnya lebih tua dari manusia. Ya, kamu tidak salah dengar. Mereka memang lebih tua dari manusia. Dan selain itu, jumlah semut juga 1 juta kali lebih banyak daripada manusia. Dan meskipun mereka kecil, mereka mampu membentuk sebuah masyarakat yang sangat terorganisir dalam peradaban mereka. Mereka punya pemimpin, ada pekerja, dan masing-masing punya tugas sendiri. Mereka bahkan punya sistem untuk merawat anak-anak mereka. Mereka juga merawat semut-semut tua dan yang memiliki keterbatasan. Mereka juga punya cara sendiri dalam bertani dan memelihara hewan. Dan ketika ada yang meninggal di antara mereka, mereka juga menguburkannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada beberapa jenis semut yang bisa berkembang biak tanpa membutuhkan pasangan. Selama lebih dari 100 juta tahun, mereka berhasil bertahan dari kepunahan berbagai macam jenis kehidupan di planet ini. Ini benar. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mencari tahu sebenarnya seberapa banyak jumlah semut di dunia, seberapa berat total populasi mereka, dan kapan mereka pertama kali muncul di bumi, dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup, dan mengapa banyak ilmuwan mengatakan bahwa masyarakat mereka adalah salah satu peradaban yang stabil di alam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita jawab seberapa banyak sebenarnya jumlah semut di dunia. Hampir semua dari kita pasti sudah pernah melihat semut. Tapi kalau kamu ditanya berapa jumlah mereka di seluruh planet ini, kemungkinan besar jawabanmu akan sangat jauh dari jumlah yang sebenarnya. Saat ini ada lebih dari 14.218 spesies semut yang diakui di seluruh dunia. Selain itu, ada lebih dari 1.758 subspesies yang juga telah diidentifikasi oleh para ilmuwan. Namun, meskipun begitu banyak yang sudah kita ketahui, tetap saja belum ada yang bisa memastikan jumlah pasti semua semut yang hidup saat ini. Menurut perkiraan yang paling umum, ada sekitar 10 kuadriliun semut di bumi. Agar lebih mudah dipahami, itu setara dengan 10.000 triliun semut individu. Ya, itu angka yang sangat besar dan hampir mustahil untuk dibayangkan. Dan jika kamu mencoba menghitungnya satu persatu, mungkin seluruh hidupmu tidak akan cukup untuk menyelesaikannya. Selain itu, jika berat semua semut di dunia digabungkan, beratnya mencapai lebih dari 10 miliar kilogram. Dan ada satu detail yang mengejutkan. Menurut beberapa perkiraan, total berat populasi semut saat ini bahkan lebih berat daripada total berat semua manusia yang pernah hidup di bumi sejak sekitar 2000 tahun yang lalu. Singkatnya, meskipun mereka kecil, jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka bisa membentuk salah satu biomasa terbesar di seluruh planet ini. Sekarang, kapan semut mulai muncul? Semut dapat ditemukan di hampir semua bagian dunia. Mereka dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Para ilmuwan percaya bahwa semut pertama kali muncul sekitar 110 juta hingga 130 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, dunia belum seperti sekarang. Kemungkinan mereka berasal dari superbenua kuno yang disebut Laurasia. Dan yang lebih mengejutkan, mereka tidak bermula sebagai semut. Berdasarkan penelitian, nenek moyang mereka adalah kerabat dekat tawon kuno. Namun, hingga saat ini belum ada yang dapat diidentifikasi secara pasti. Spesies tawon yang mungkin merupakan nenek moyang langsung semut modern masih belum dapat diidentifikasi secara pasti. Sekarang, seberapa besar ukuran seekor semut? Ketika kita mendengar kata semut, biasanya kita membayangkan ukuran yang sama. Namun sebenarnya, ukuran berbagai jenis semut sangat bervariasi. Ada spesies yang panjangnya hanya sekitar 2 mm. Sementara itu, ada juga yang bisa mencapai beberapa sentimeter. Dan jika kita melihat ke masa lalu, kerabat kuno mereka bahkan lebih besar. Fosil semut terbesar yang pernah ditemukan termasuk dalam genus Formicium. Semut betina dari spesies ini bisa mencapai hampir 7 cm panjangnya dan memiliki sayap yang bisa membentang hingga 15 cm. Artinya, mereka bahkan lebih besar daripada banyak serangga yang kita lihat sekarang. Sekarang, benarkah semut memiliki sayap? Ketika kita berbicara tentang semut, biasanya kita membayangkan serangga kecil yang merayap di tanah. Tapi benar, ada semut yang memiliki sayap. Dan ini bukan spesies yang berbeda. Faktanya, semua semut termasuk dalam kelompok Hymenoptera, kelompok yang sama dengan lebah dan tawon. Namun tidak semua anggota koloni memiliki sayap. Biasanya hanya ratu dan semut jantan yang memilikinya. Sementara itu, semut pekerja yang kita lihat membawa makanan setiap hari tidak memiliki sayap.
Sekarang, apa rahasia mereka dalam berkembang biak? Mari kita perjelas lagi detailnya. Jika ada semut jantan dan semut betina, lalu bagaimana dengan semut pekerja? Apakah mereka jantan atau betina? Jawabannya lebih unik dari yang kamu kira. Secara teknis, semut pekerja juga betina. Namun, sistem reproduksi mereka tidak berkembang sepenuhnya. Karena itu, mereka tidak bisa berkembang biak. Di dunia semut, memiliki keturunan bukanlah hak semua semut. Ini adalah tugas khusus yang hanya diberikan kepada beberapa anggota koloni. Dan biasanya, mereka sudah dilahirkan dengan peran yang telah ditentukan dalam masyarakat mereka. Ada yang akan menjadi ratu, ada yang akan menjadi pekerja, dan ada yang akan menjadi pejantan yang hanya bertanggung jawab untuk berkembang biak. Faktanya, semut memiliki banyak cara reproduksi tergantung pada spesiesnya. Yang paling umum adalah perkawinan antara semut jantan dan betina. Tapi bagaimana itu terjadi? Ada waktu di mana koloni semut baru mulai terbentuk di berbagai bagian dunia. Dan ini biasanya terjadi saat musim semi tiba. Pada hari itu, semut betina bersayap keluar dari sarangnya secara bersamaan. Dan semut jantan, mereka hanya punya satu misi, mencari pasangan dan memulai generasi baru. Lucu juga kalau dipikir-pikir bahwa ini juga hampir satu-satunya kesempatan dalam hidup mereka, di mana mereka benar-benar menggunakan sayap mereka untuk terbang. Saya tambahkan saja, sebenarnya kemampuan mereka untuk terbang memang agak lemah. Biasanya semut betina akan memanjat rumput atau tanaman yang tinggi terlebih dahulu untuk mendapatkan posisi yang baik sebelum terbang. Seolah-olah mereka menggunakan landasan peluncuran alami. Sementara itu, semut jantan lebih ringan dan bisa terbang lebih cepat, sehingga mereka biasanya langsung terbang dari tanah. Dan disinilah cerita mereka menjadi unik, karena perkawinan mereka sendiri terjadi saat mereka terbang di udara. Ya, kamu tidak salah dengar. Saat mereka berada di udara, di sanalah mereka kawin. Setelah kawin, semut jantan tidak lagi berguna bagi koloni, dan hanya dalam waktu singkat dia akan mati. Sesederhana dan sepahit itulah peran dia dalam reproduksi. Tapi bagaimana dengan semut betina? Setelah penerbangan kawin mereka, dia terbang menjauh dari rumah lamanya untuk mencari tempat bagi koloninya sendiri. Dan ketika dia sudah mendarat di tanah, dia melakukan sesuatu yang tampaknya mengejutkan. Dia menggigit dan memotong sayapnya sendiri. Tapi kenapa? Karena dia tidak akan pernah membutuhkannya lagi. Penerbangan kawin hanya terjadi sekali seumur hidup seekor ratu. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada penerbangan berikutnya. Tidak ada pasangan lain. Dalam satu kali kawin, dia sudah mendapatkan cukup materi genetik untuk bertelur selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia akan mulai mencari tempat yang aman untuk membangun koloni barunya. Dan disinilah masa kekuasaannya akan dimulai. Faktanya, umur sang ratu lebih panjang daripada semut biasa. Salah satu fakta paling mengejutkan tentang semut adalah lamanya umur sang ratu mereka. Bergantung pada spesiesnya, sang ratu bisa hidup antara 12 hingga 20 tahun. Sementara itu, semut pekerja biasanya hanya hidup sampai 5 tahun atau bahkan lebih singkat. Artinya, sementara para pekerja di koloni terus-menerus digantikan, satu-satunya ratu tetap hidup selama waktu yang sangat lama, seolah-olah dia adalah pusat kehidupan seluruh komunitas. Dan tidak semua semut itu sama. Namun, tidak semua spesies semut mengikuti sistem seperti ini. Ada juga beberapa jenis di mana bahkan semut pekerja bisa berkembang biak. Tapi ada juga spesies yang lebih unik lagi. Alih-alih bergantung pada proses kawin normal, mereka belajar berkembang biak melalui proses yang hampir seperti cloning alami. Tapi bagaimana caranya? Ini adalah proses di mana semut tidak lagi membutuhkan jantan. Sebaliknya ini terjadi secara alami. Ada satu spesies semut yang disebut Mycosephorus smithii yang menggunakan proses yang disebut parthenosia, parthenogenesis. Dengan cara ini, semut betina baru terbentuk dari telur yang tidak pernah dibuahi. Singkatnya, mereka terbentuk tanpa semut jantan. Benar-benar tidak ada sama sekali. Selama waktu evolusi yang panjang, tampaknya spesies ini memutuskan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan pejantan untuk melanjutkan keturunan mereka. Faktanya, ada yang menemukan koloni yang hanya terdiri dari betina. Ketika para ilmuwan menemukan koloni Mycosporus smithii di cekungan Amazon, mereka langsung terkejut. Pada pandangan pertama saja, mereka sudah melihat sesuatu yang aneh. Semua semut di koloni itu adalah betina. Tidak ada satupun pejantan. Untuk memastikan, mereka melakukan analisis DNA pada spesimen yang telah dikumpulkan, dan di sana mereka menemukan fakta yang lebih mengejutkan.
Bukan hanya semua anggota koloni itu betina, mereka semua juga merupakan salinan persis dari ratunya, seperti kembar identik. Singkatnya, seluruh koloni terdiri dari klon. Hasil penelitian ini diterbitkan oleh para peneliti di jurnal Proceedings of the Royal Society. Dan menurut para peneliti sendiri, mereka secara tidak sengaja menemukan sistem yang sangat unik ini saat mereka mempelajari aspek lain dari kehidupan spesies tersebut. Sebuah jenis kehidupan yang seluruhnya terdiri dari klon. Semakin mereka mempelajari semut-semut ini, mereka menemukan bahwa salah satu organ reproduksi terpenting dari sang ratu hampir tidak lagi berfungsi. Artinya, selama waktu yang sangat lama, kebutuhan mereka untuk bereproduksi secara seksual, secara normal, perlahan-lahan menghilang. Setelah beberapa tahun, penelitian pun diperluas ke berbagai populasi spesies ini. Para ilmuwan juga menemukan bahwa masih ada beberapa koloni yang menggunakan reproduksi seksual. Namun jumlahnya sangat sedikit. Faktanya, hampir 90% individu yang diteliti di Amerika Selatan dan Tengah ternyata adalah klon. Meskipun ratu mereka berbeda-beda, cara mereka berkembang biak tetap sama. Dan bagi banyak ilmuwan, kesimpulannya sangat jelas. Malinaw ang ipinapakita ng Spesies ini telah memilih cloning sebagai cara utama untuk berkembang biak. Namun, ada satu masalah besar, dan itu mungkin menjadi bahaya terbesar bagi masa depan mereka. Karena jika hampir semua anggota spesies memiliki susunan genetik yang sama, mereka akan lebih mudah terkena penyakit, infeksi, atau perubahan lingkungan. Singkatnya, sistem yang memberi mereka keberhasilan juga bisa menjadi alasan kejatuhan mereka. Namun demikian, ada satu masalah dalam cara berkembang biak menggunakan cloning. Ketika hampir semua anggota spesies memiliki susunan genetik yang sama, keragaman yang penting untuk kelangsungan hidup spesies tersebut akan hilang. Dan ketika keragaman genetik kurang, mereka menjadi lebih rentan terhadap penyakit baru, parasit, dan perubahan lingkungan. Singkatnya, ketika ada ancaman yang bisa menyerang satu individu, kemungkinan besar hampir semua yang lain juga akan terpengaruh. Karena hal ini, populasi suatu spesies bisa dengan cepat menurun dan akhirnya punah. Namun meskipun itu terjadi, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi dunia semut secara keseluruhan. Dalam sejarah bumi yang sangat panjang, semut telah bertahan dari begitu banyak perubahan. Mereka sudah hidup sebelum dinosaurus punah dan terus berkembang hingga sekarang. Jadi bagi banyak ilmuwan, kecil kemungkinan seluruh kelompok semut akan berada dalam bahaya serius dalam waktu dekat. Dan semakin kita mempelajari bagaimana masyarakat mereka bekerja, mereka semakin terlihat seperti peradaban alternatif yang hidup berdampingan dengan kita di planet ini. Masyarakat semut hampir mirip dengan manusia. Jika kita berbicara tentang organisasi masyarakat, semut adalah salah satu contoh terdekat dari peradaban sejati di alam. Dengan setiap penelitian baru dalam myrmecology, cabang ilmu yang berfokus pada studi tentang semut, semakin jelas betapa kompleksnya komunitas mereka. Sekilas, sebuah sarang semut tampak seperti gundukan tanah yang sederhana. Namun di dalamnya terdapat sistem pengelolaan yang ketat, hierarki yang jelas, pembagian kerja, dan tugas-tugas yang diikuti oleh setiap anggota koloni. Di pusat semuanya adalah sang ratu. Dialah yang mendirikan koloni dan bertanggung jawab meletakkan telur-telur yang akan melanjutkan ke generasi berikutnya. Namun, itu tidak berarti dia yang melakukan segalanya. Di sekelilingnya ada sekelompok sekitar 10 hingga 12 semut pekerja yang hampir selalu kembali. Pada waktu yang ditentukan untuk merawatnya, merekalah yang memberi makan ratu, mereka yang membersihkannya, dan mereka juga yang membantu semua kebutuhannya. Menyenangkan untuk dipikirkan bahwa biasanya semut pekerja yang merawat ratu adalah anggota muda koloni. Ini seperti tugas pertama mereka dalam hidup. Selama hampir 1 bulan, mereka menjalani semacam pelatihan di mana mereka belajar merawat ratu, telur, dan larva. Seperti magang sebelum mereka diberikan tanggung jawab yang lebih berat. Seiring bertambahnya usia dan semakin mahir, mereka secara bertahap dipindahkan ke tugas lain, yaitu menjadi pencari makanan. Semut yang lebih tua dan lebih berpengalaman dikirim ke bagian wilayah yang paling jauh dari sarang. Mereka adalah para pencari makan. Sepanjang hari mereka mencari makanan dan sumber daya lain yang dibutuhkan koloni. Ketika mereka menemukan makanan, mereka tidak langsung memakannya untuk diri mereka sendiri. Mereka membawa makanan itu kembali ke sarang, di mana makanan tersebut diberikan kepada anggota yang bertanggung jawab atas distribusi. Dari sana, direncanakan bagaimana membagi makanan untuk seluruh komunitas. Seperti sebuah kota kecil yang memiliki sistem pasokan dan logistik sendiri.
Tapi bukan hanya makanan yang beredar di dalam koloni, ada satu hal lagi yang lebih penting, yaitu informasi. Sang ratu mengeluarkan zat kimia khusus yang disebut feromon. Zat kimia ini mengandung informasi tentang kondisinya dan kesehatannya. Ini diambil oleh semut-semut pekerja di sekitarnya. Setelah itu, mereka meneruskannya ke anggota koloni lainnya. Dan mereka yang menerima juga akan meneruskannya ke yang lain. Hal ini terjadi berulang-ulang sampai pesan tersebut sampai ke hampir seluruh koloni. Dengan cara ini, ribuan anggota komunitas tetap terhubung. Kalau dipikir-pikir, ini seperti versi yang sangat sederhana dari media sosial atau internet. Tapi, ini bekerja menggunakan bau dan bahan kimia, bukan sinyal dan data. Cara semut mengajari anak-anak mereka adalah salah satu hal yang paling menarik, mengejutkan. Kemampuan semut yang mengejutkan terletak pada cara mereka belajar. Banyak serangga hanya belajar dari pengalaman mereka sendiri. Tapi semut memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman semut lain. Artinya, mereka tidak perlu melakukan kesalahan terlebih dahulu sebelum belajar. Ini adalah kemampuan yang sangat langka di dunia serangga. Misalnya, ketika ada perburuan mangsa yang sulit, pemburu yang paling berpengalaman akan maju lebih dulu. Ia menunjukkan kepada semut-semut muda bagaimana cara menyerang, bagaimana cara menggunakan gigitan atau sengatan mereka, dan bagaimana cara menjatuhkan target. Dengan mengamati, anggota koloni yang lebih muda mempelajari keterampilan yang akan mereka butuhkan ketika waktunya tiba. Meskipun demikian, agar sistem pembelajaran seperti ini efektif, dibutuhkan ingatan yang baik. Dan disinilah para ilmuwan kembali dibuat kagum oleh semut. Para pencari makan yang secara rutin mencari makanan sangat mengenal wilayah mereka. Mereka tahu di mana ada sumber makanan, dan mereka juga tahu bagaimana cara kembali ke sarang. Yang lebih mengagumkan lagi, ketika jalan mereka dihalangi dengan sebuah labirin atau maze yang rumit, mereka tetap bisa menemukan rute baru. Dan ketika mereka menemukan jalan yang benar, mereka bisa mengingatnya setidaknya selama 4 hari. Meskipun mereka tidak bisa keluar karena cuaca buruk selama hari-hari itu, mereka tidak melupakan rute yang telah mereka pelajari. Semut memiliki kesadaran waktu. Mereka tidak hanya bisa mengingat arah, mereka juga punya kemampuan untuk melacak bahkan waktu. Dalam eksperimen, ketika makanan secara teratur diletakkan di tempat tertentu pada waktu yang sama setiap hari, semut dengan cepat mempelajarinya. Setelah beberapa waktu, mereka mulai datang ke tempat itu bahkan sebelum makanan diletakkan. Seolah-olah mereka tahu kapan makanan itu akan datang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahkan jika pemberian makan dihentikan, mereka tetap terus mengunjungi tempat yang sama pada waktu yang sama selama kurang lebih 5 hari. Seolah-olah mereka berharap makanan yang mereka tunggu-tunggu itu akan kembali lagi. Selain terorganisir, semut juga sangat hebat dalam menghadapi situasi darurat. Ketika ada tanda bahaya pertama, mereka tidak langsung panik. Sebaliknya, mereka mulai bersiap-siap terlebih dahulu. Mereka mendekatkan larva dan pupa ke pintu keluar sarang. Tapi hanya sebagian kecil saja yang mereka bawa ke permukaan. Seolah-olah mereka mencoba memastikan dulu apakah ancamannya benar-benar nyata atau hanya alarm palsu saja. Dan ketika mereka sudah memastikan bahwa ada bahaya yang nyata, barulah mereka mulai melakukan evakuasi besar-besaran. Dengan tubuh mereka yang kecil, mereka memiliki salah satu sistem kerjasama paling terorganisir di dunia hewan. Sekarang, mari kita bahas hal lain. Bagaimana sebenarnya semut berkomunikasi satu sama lain? Karena gerakan semut sangat teratur, kamu pasti akan bertanya-tanya, bagaimana ribuan semut dalam satu koloni bisa saling memahami? Bagaimana mereka tahu kemana harus pergi? Siapa yang harus diikuti? Di mana ada makanan? Dan bagaimana mereka bisa mengingat semua informasi itu? Yang mengejutkan, mereka tidak perlu mengingat semuanya seperti yang dilakukan manusia, karena sistem komunikasi mereka jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Semut tidak punya telinga seperti manusia, tapi itu bukan berarti mereka tidak bisa merasakan suara. Alih-alih mendengarkan dengan telinga, mereka merasakan getaran di sekitar mereka. Mereka memiliki sensor khusus di lutut dan kaki yang membantu mereka mendeteksi gerakan kecil di tanah atau benda yang mereka lewati. Beberapa semut juga menghasilkan suara dengan menggesekkan bagian tubuh mereka. Ini disebut stridulasi. Ini seperti suara kicauan yang pelan yang dihasilkan dengan menggunakan bagian perut dan rahang. Mereka menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan sesama semut dan kadang-kadang bahkan dengan spesies lain. Tapi kalau ada bahasa yang paling penting bagi semut, itu adalah bau. Semut-semut meninggalkan feromon di tanah. Ini adalah sesuatu yang spesial. Ini adalah bahan kimia seperti jejak tak terlihat.
Kita tidak bisa melihatnya, tapi semut lain bisa dengan mudah mencium dan membacanya. Misalnya, ketika ada semut pencari makan yang menemukan makanan, dia akan berjalan kembali ke koloni sambil meninggalkan jejak feromon. Ketika semut lain mencium bau ini, mereka akan mengikuti jejak tersebut. Dan saat mereka kembali sambil membawa makanan, mereka juga akan menambahkan feromon mereka sendiri. Karena hal ini, jejaknya menjadi semakin kuat, semakin banyak yang mengikuti. Rutenya pun menjadi semakin jelas. Namun ketika makanan di tempat itu sudah habis, semut-semut yang kembali tidak lagi meninggalkan feromon baru. Perlahan-lahan baunya pun menghilang. Dan ketika baunya hilang, rutenya juga ikut hilang. Begitulah cara mereka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Ketika jalan lama menuju makanan terhalang, ada beberapa pencari makan yang akan meninggalkan jalur lama dan mencari rute baru. Ketika ada yang menemukan jalan yang lebih pendek, mereka akan meninggalkan feromon baru kembali ke koloni. Yang lain akan mengikuti jejak itu. Dan ketika rute baru lebih sukses, rute itu akan semakin kuat karena semakin banyak semut yang meninggalkan jejak bau di sana. Disinilah terbentuk barisan terkenal semut yang hampir seperti punya jalan tol sendiri. Selain itu, feromon tidak hanya bisa menunjukkan arah. Ketika ada semut yang hancur atau terluka, ia akan mengeluarkan feromon alarm seperti sinyal darurat. Ketika semut lain di sekitar mencium bau ini, mereka tiba-tiba menjadi agresif. Mereka siap menyerang. Dan sinyal ini juga bisa menarik semut lain dari tempat yang lebih jauh. Bahkan ada beberapa spesies yang menggunakan feromon penipu terhadap musuh mereka. Mereka menggunakannya untuk membingungkan kelompok semut lain sampai mereka melakukan kesalahan dan menyerang teman mereka sendiri. Di tubuh semut ada banyak bagian yang bisa menghasilkan feromon. Ada kelenjar di tubuh, kelenjar bisa, dan bagian lain di belakang, perut, dan kaki yang digunakan untuk komunikasi kimia. Dan mereka tidak hanya meninggalkannya di tanah. Kadang-kadang mereka juga saling memberikan feromon saat berbagi makanan. Dengan cara seperti ini, informasi menyebar ke seluruh koloni. Seekor semut bisa mengetahui kelompok atau tugas apa yang sedang dilakukan oleh temannya. Seolah-olah mereka punya sistem ID, tapi bukan kartu atau seragam yang mereka gunakan, melainkan bau. Ketika koloni mengganti ratunya, ada jenis semut yang tidak hanya memiliki satu ratu. Kadang-kadang ada banyak ratu dalam satu koloni. Tapi meskipun jumlahnya banyak, tetap saja ada yang mendominasi. Ratu yang dominan mengeluarkan feromon tertentu yang menjadi sinyal kekuasaannya. Ketika dia berhenti memproduksi feromon itu, keadaan koloni pun berubah. Ini seperti tanda bahwa posisinya mulai melemah. Perlahan-lahan, semut pekerja mulai merawat ratu yang lain. Dan ratu baru itulah yang akan menjadi pemimpin dominan di koloni. Dengan otak kecil yang dimiliki semut, mereka mampu membentuk sistem yang sangat teratur, sangat praktis, dan sangat efektif. Mereka sangat berbeda dengan manusia dan mamalia lain yang lebih cerdas. Tapi meskipun begitu, mereka berhasil membentuk sebuah masyarakat dengan komunikasi, pembagian kerja, hierarki, dan pengambilan keputusan bersama. Dan bukan hanya itu, karena di beberapa bagian dunia, semut tidak hanya mencari makanan. Mereka juga bertani dan bahkan memelihara hewan mereka sendiri. Sebagian besar semut memakan berbagai macam hal. Ada yang predator, ada yang memakan bangkai, ada yang memakan tumbuhan. Dan ada juga semut herbivora yang bergantung pada mikroba khusus di perut mereka agar bisa memanfaatkan makanan dari tumbuhan yang mereka makan. Tapi ada beberapa spesies yang mencapai tingkat lebih tinggi. Seperti manusia, mereka belajar mengembangkan pertanian mereka sendiri. Ini bukan sekadar mengambil makanan di sekitar. Mereka benar-benar menanam, merawat, dan memproduksi makanan di dalam koloni mereka. Karena luasnya aktivitas seperti ini, para ilmuwan sudah mengklasifikasikannya dengan jelas. Ada 80 spesies yang memilikinya. Ada semut yang menggunakan cara bertani yang lebih sederhana. Ada 34 spesies yang menanam jamur karang. Ada 18 spesies yang menggunakan budidaya ragi. Dan ada 63 spesies yang telah mencapai tingkat pertanian yang lebih maju. Mereka bisa membuat kebun jamur lengkap di dalam koloni mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, ada beberapa jenis jamur yang hampir sepenuhnya didomestikasi oleh semut selama banyak generasi. Artinya, jamur-jamur ini sudah tidak bisa hidup di alam liar. Mereka membutuhkan perawatan dari semut. Seperti tanaman pertanian sungguhan yang bergantung pada petani. Semut pemotong daun, petani jamur sejati. Salah satu contoh terbaiknya adalah semut pemotong daun. Sekilas kita kira mereka memakan daun yang mereka potong, tapi itu bukan alasan sebenarnya. Mereka membawa daun-daun itu kembali ke koloni mereka.
Setelah itu, mereka memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, lalu menggunakan daun-daun itu sebagai substrat atau pupuk untuk kebun jamur mereka. Ya, daun bukanlah makanan utama mereka. Yang sebenarnya mereka pelihara adalah jamur. Dan bahkan dalam bertani, mereka masih memiliki pembagian kerja yang jelas. Semut pekerja yang besar memotong bagian tanaman yang keras, sementara yang lebih kecil mengunyah dan memotong daun-daunan. Dan semut-semut yang paling kecil yang merawat perkebunan jamur itu sendiri. Mereka yang membersihkan, mereka yang menjaga, dan mereka juga yang membantu agar jamur tidak rusak. Ada juga bakteri di tubuh beberapa semut yang menghasilkan zat seperti antibiotik. Ini membantu melawan bakteri berbahaya yang bisa merusak ladang jamur mereka. Yang lebih mengagumkan lagi, semut pemotong daun juga bisa merasakan apakah suatu jenis daun berdampak baik atau buruk bagi jamur mereka. Mereka membaca sinyal kimia dari jamur. Jika mereka mengetahui bahwa suatu jenis daun beracun bagi jamur, koloni akan mengingatnya dan mereka tidak akan mengambilnya lagi. Pada tingkat organisasi seperti ini, sulit untuk tidak terkesan. Tapi kemampuan semut belum berhenti sampai di situ. Karena selain bertani, ada juga spesies lain yang pandai memelihara hewan layaknya ternak. Semut-semut yang memelihara hewan. Dengan ukuran mereka, menakutkan untuk membayangkan bahwa semut adalah predator yang hebat. Tapi selain berburu dan bertarung, mereka juga telah mempelajari pekerjaan unik lainnya. Mereka memelihara kutu daun. Kutu daun adalah serangga kecil yang mengeluarkan cairan manis yang disebut embun madu. Bagi semut ini sangat penting karena tinggi energi. Jadi daripada memakan kutu daun, mereka justru merawatnya. Mereka menggembalakan kutu daun di tanaman. Mereka menjaganya dari predator lain. Dan ketika mereka membutuhkan embun madu, mereka benar-benar memerah kutu daun tersebut. Semut melakukan ini dengan membelai atau menggelitik perut kutu daun menggunakan antenanya. Setelah itu kutu daun akan mengeluarkan cairan manis dan semut akan mengambilnya. Yang menarik ini bukan sekedar parasitisme, karena kutu daun juga mendapatkan manfaat. Tanpa perlindungan dari semut, mereka akan lebih cepat dimangsa oleh predator lain. Dan ketika koloni pindah ke tempat baru, ada semut yang bahkan membawa kawanan kutu daun mereka. Kalau dipikir-pikir, ini hampir sama dengan yang dilakukan manusia saat memelihara sapi, kambing, atau ternak lainnya. Hanya saja ukurannya berbeda. Hanya saja bentuknya berbeda, tapi prinsipnya hampir sama. Apakah dunia semut itu sempurna? Pada titik ini, sepertinya mudah untuk berpikir bahwa semut adalah bentuk kehidupan yang hampir sempurna. Mereka terorganisir, cepat beradaptasi, punya sistem pertanian sendiri, punya ternak, punya jaringan komunikasi, punya hierarki yang jelas, dan punya kecerdasan kolektif seperti satu otak besar. Tapi sebenarnya sistem mereka tidak sempurna, karena kadang-kadang kekuatan masyarakat mereka sendiri justru menjadi penyebab tragedi mereka. Lingkaran kematian semut. Lihat adegan ini. Ribuan semut berputar dalam sebuah lingkaran. Sekilas mereka tampak seperti sedang melakukan ritual aneh, seperti tarian, seperti upacara, seperti perayaan. Tapi bukan. Ini disebut lingkaran kematian. Dan sebagian besar semut yang ada di dalamnya akan mati. Mereka akan terus berputar sampai akhirnya kehabisan tenaga. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Jawabannya sangat sederhana hingga menakutkan. Kesalahan sistem. Ingat jejak feromon yang mereka gunakan untuk mengikuti jalur yang benar? Biasanya sistem itu sangat efektif. Tapi kadang-kadang mereka juga bisa tertipu oleh bau mereka sendiri. Ketika sekelompok semut berjalan melingkar dan mengikuti jejak feromon mereka sendiri, mereka akan mengira itu adalah jalan yang benar. Mereka akan terus mengikutinya. Kemudian karena rutenya melingkar, mereka akan kembali ke titik yang sama. Dan saat mereka berjalan, mereka terus mengeluarkan feromon baru. Baunya semakin kuat. Jalur yang salah pun semakin kuat. Semut-semut menjadi semakin yakin bahwa jalur yang mereka ikuti adalah benar, sampai semut lain datang dan ikut bergabung dalam barisan. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka ikuti adalah sebuah jebakan. Perlahan-lahan lingkarannya membesar, semakin banyak yang ikut, dan ini menjadi sebuah pawai mematikan. Pada akhirnya, ribuan semut bisa mati karena kelelahan yang berlebihan. Satu-satunya hal yang kadang bisa menghentikannya adalah intervensi dari luar. Misalnya, ada sesuatu yang tiba-tiba menghalangi. Ada perubahan di jalan,
atau ada kekuatan yang menghancurkan lingkaran itu. Menurut laporan dari penjelajah Amerika William Beebe pada tahun 1921 di Guyana, dia mengamati lingkaran kematian semut tentara yang sangat besar dengan diameter hampir 365 meter. Menurut dia, pawai bunuh diri ini berlangsung hampir 2 hari. Dan ini bukan kejadian yang langka. Hampir semua jenis semut bisa terjebak dalam lingkaran seperti ini jika jejak feromon mereka salah. Seringkali kita tidak menyadarinya karena kejadiannya kecil saja. Kadang-kadang hanya beberapa semut saja yang terjebak dalam perangkap itu. Tapi di tempat yang datar dan terbuka, ini bisa menjadi sangat besar. Dan ketika kamu melihatnya, benar-benar membuat merinding. Mereka seperti zombie yang berjalan tanpa arah. Tapi yang lebih menakutkan, ada kalanya semut-semut itu benar-benar menjadi seperti zombie secara harfiah. Kiamat zombie yang sebenarnya di dunia semut. Di film-film, kiamat zombie biasanya dimulai dari infeksi. Ada virus atau penyakit yang mengendalikan tubuh manusia sampai mereka menjadi makhluk tanpa pikiran dan menakutkan. Tapi di alam ada versi nyatanya. Dan bagi semut, ini adalah salah satu mimpi buruk terburuk. Inilah jamur cordyceps. Sekilas ini hanya terlihat seperti jamur, diam, kecil, tampak tidak berbahaya. Tapi ketika jamur ini menginfeksi seekor semut, dimulailah proses yang menakutkan. Spora jamur masuk ke dalam tubuh semut. Setelah itu, jamur ini mempengaruhi saluran komunikasi terpenting semut, yaitu indera penciumannya. Ketika itu terjadi, semut yang terinfeksi kehilangan koneksi dengan koloninya. Ia tersesat, menjauh dari teman-temannya, dan tidak bisa kembali ke sarangnya. Pada titik ini, jamur mulai mengendalikan perilaku semut. Bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk mencari tempat terbaik agar jamur bisa tumbuh dengan baik. Biasanya, jamur mengarahkan semut ke tempat yang dingin dan lembab. Setelah itu, jamur membuat semut menggigit bagian bawah daun atau ranting. Begitu semut menggigit, ia tidak bisa melepaskan diri. Ia seperti terkunci di tempat itu. Secara perlahan, jamur menghalangi gerakan normal otot-otot semut. Sementara itu terjadi, jamur terus tumbuh di dalam tubuh semut. Hingga akhirnya, jamur itu menembus keluar dari kepala serangga. Setelah itu, jamur akan mengeluarkan spora baru untuk menginfeksi semut lainnya. Seluruh proses ini berlangsung sekitar 10 hari. Dan selama sebagian besar waktu itu, semut masih hidup. Sebuah mimpi buruk yang nyata, otak sebenarnya tidak dikendalikan secara langsung. Ilmu pengetahuan sudah lama mengetahui tentang semut zombie. Namun selama bertahun-tahun tidak jelas bagaimana jamur tersebut benar-benar mengendalikan semut. Dulu ini sering disebut sebagai parasit otak. Seolah-olah jamur itu mengambil alih otak semut dan dari sana memberikan perintah. Namun sebuah penelitian pada Februari 2021 yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Sciences menunjukkan bahwa ternyata tidak sesederhana itu yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak semut tetap utuh. Otak itu tidak langsung dihancurkan oleh jamur. Sebaliknya, jamur memasukkan miseliumnya ke serat otot di seluruh tubuh semut. Artinya, kontrolnya tidak berasal dari otak, melainkan dari tubuh. Secara perlahan, beberapa sel jaringan semut digantikan oleh sel jamur. Singkatnya, semut dan jamur menjadi seperti makhluk gabungan. Tubuh semut menjadi kendaraan. Jamur pun menjadi dalangnya. Seolah-olah ada yang menarik tali di dalam tubuhnya. Dan semut malang itu tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti naskah menakutkan itu sampai detik terakhir. Mereka kecil, tapi mereka tidak sederhana. Di balik semua kelemahan mereka, jelas bahwa semut memiliki posisi yang kuat di biosfer bumi. Mereka bukan serangga sederhana yang hanya lewat di tanah. Mereka punya sistem sendiri, mereka punya jaringan komunikasi, mereka punya pekerjaan, mereka bertani, mereka beternak, mereka punya cara belajar, mereka punya ingatan, mereka punya respons darurat. Dan mereka punya masyarakat yang kadang-kadang sangat mirip dengan peradaban manusia. Jadi semakin kita mempelajari mereka, semakin jelas satu hal. Semut bukan hanya makhluk kecil yang bisa kita injak tanpa berpikir. Di bawah tanah, di dalam pohon, dan di celah-celah bumi, ada sebuah peradaban sunyi yang sudah berjalan lama sebelum manusia ada. Dan jika mereka berhasil bertahan hidup selama lebih dari 100 juta tahun, siapa yang tahu lompatan evolusi seperti apa yang bisa mereka capai di masa depan?